sahabat hati yang terkasih. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Sabda dari Hati untuk Dunia Baru, edisi Minggu 17 Oktober 2021. Tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama adalah kebesaran yang sejati. Tema ini bersumber teristimewa pada teks Injil hari ini, Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Merenungkan teks Injil hari ini, saya spontan teringat akan kejadian beberapa tahun lalu dalam sebuah acara syukuran yang saya hadiri. Tatkala tiba giliran sambutan dari wakil keluarga, MC mengundang wakil keluarga tampil ke depan untuk menyampaikan sambutannya. Sayangnya, ia mengundang tanpa menyebutkan gelar wakil keluarga itu. Spontan orang tua dari si bapak mengomel dan memarahi MC itu. Anehkah hal itu? Barangkali, terutama bagi kita yang tidak biasa dengan hal tersebut. Tetapi bagi orang tertentu, menyebut nama orang disertai gelarnya merupakan sebuah keharusan. Tidak saja sebagai wujud pengakuan akan status sosial, tetapi juga sebagai sikap hormat akan kerja keras di balik gelar-gelar yang diraih. Pertanyaannya, apakah kebesaran, kemuliaan seseorang manusia terletak pada gelar atau jabatan dan kuasa yang ia miliki? Bagi dunia, jawabannya jelas iya. Tidak usah heran, banyak orang berlomba untuk memiliki gelar dan jabatan di dalam hidupnya. Lalu bagaimana kitab suci memahaminya? Tegasnya, apakah Tuhan juga memiliki pemahaman dan penilaian yang sama? Jawabannya, para sahabat terkasih, kita temukan dalam Injil hari ini. Penginjil Markus mencatat bahwa berhadapan dengan permintaan ibu Yakobus dan Yohanes untuk menempatkan kedua anaknya di tempat paling terhormat di sisi Yesus, Yesus menjawabnya, barang siapa ingin menjadi yang paling terhormat, paling besar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Apakah artinya? Artinya bagi Yesus, ukuran kebesaran yang sejati terletak bukan terutama pada gelar, pangkat, atau kedudukan, kuasa yang dimiliki seseorang, tetapi terletak pada sikap kerelaan untuk melayani Tuhan dan berbagi hidup dengan sesamanya. Kemuliaan, kehormatan yang sesungguhnya terletak bukan pada rasa bangga, tinggi hati akan jabatan dan kuasa yang dimiliki, tetapi pada kerendahan hati yang terungkap dalam ketulusan, kesediaan untuk memberi diri, berbagi waktu, dan menghadirkan kasih dan sukacita kepada sesama dalam pelayanan. Apa alasan sebagai muridnya kita wajib menempatkan kerendahan hati dan kerelaan melayani sebagai standar kebesaran di dalam hidup? Dasarnya karena Yesus telah terlebih dahulu melakukannya. Sebagai Tuhan, ia telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan berbagi hidup dengan kita. Maka kita pun dipanggil untuk melakukan yang sama di dalam hidup kita, yakni hidup di dalam kerendahan hati dan kerelaan
untuk berbagi dengan sesama. Para sahabat hati yang terkasih, memiliki jabatan ataupun gelar ataupun kedudukan itu baik dan perlu dalam hidup. Namun adalah jauh lebih baik dan perlu bila semua itu dilengkapi dengan sikap rendah hati dan berbagi. Karena pahala upah dari kerendahan hati dan sikap takut akan Allah, demikian kata Amsal, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka mari kita jalani hidup kita bukan dengan arogansi dan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati dan sikap berbagi. Karena siapa yang takut akan Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur, dan dihormati. Selamat berhari Minggu. Semoga berkat dan kemurahan Tuhan melimpah selalu atas Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.